Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 kelas S7H akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang induksi rule, cash reasoning, dan komunikasi syaraf. Dengan saya NPM 2021 4350 1017 dan teman saya Nurul Husna 2021 4350 0858. Kali ini kita akan menjelaskan di sistem dunia cerdas. Di sini kita akan menjelajah 3 konsep penting dalam kecerdasan buatan, yaitu induksi rule, cash reasoning, dan komutasi syaraf. Ketiga konsep ini memiliki peran vital dalam membangun sistem cerdas yang dapat meniru kemampuan berpikir dan memecahkan masalah manusia. Mari kita definisikan satu persatu. Pertama ada definisi induksi rule. Induksi rule adalah metode penelaran dari hal-hal yang spesifikasi menuju hal-hal yang lebih umum. Dalam konteks ini, sistem induksi rule akan diberikan sejumlah contoh dalam suatu masalah dengan hasil yang diketahui, dan dari situ sistem ini dapat membentuk aturan yang dapat digunakan untuk menilai kasus-kasus baru yang hasilnya belum diketahui. 1. Membangun aturan. Dengan proses ini dimulai dengan analisis data untuk menemukan pola dan hubungan di dalamnya. Kemudian pola-pola tersebut dijadikan menjadi aturan yang dapat menghasilkan interpretasi oleh komputer. Lalu kita lanjut ke contoh aplikasi induksi rule, yaitu banyak diterapkan di berbagai bidang seperti sistem pakar, analisis data, dan prediksi. Misalnya sistem pakar PEDIS dapat digunakan induksi rule untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala pasien. Lanjut lagi, prinsip dasar induksi rule yaitu pengumpulan data, mengumpulkan contoh kasus yang relevan yang sering disebut sebagai training set. Kedua, pembuatan aturan, menggunakan algoritma untuk menganalisis data dan menghasilkan aturan dalam bentuk if-then. Aturan ini menghubungkan kondisi tertentu dengan kesimpulan atau tindakan yang harus diambil. Ketiga, ada validasi aturan, menguji aturan yang dihasilkan dengan menggunakan data baru untuk memastikan akurasi dan relevansi aturan tersebut. Kita bakal lanjut lagi ke aplikasi induksi rules dalam pemecahkan masalah. Pertama, sistem pakar. Induksi rule memainkan peran penting dalam sistem pakar seperti sistem pakar medis, sistem pakar keuangan, dan sistem pakar hukum. Sistem pakar dapat mendiagnosis penyakit, memprediksi nilai-nilai saham, atau memberi nasihat hukum berdasarkan aturan yang dipelajari dari data ahli. Terus ada analisis data. Induksi rule digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data yang besar. Ini membantu dalam analisis data bisnis, pemasaran, dan penelitian ilmiah untuk memahami tren-tren dan membuat keputusan yang tepat. Ketiga, ada prediksi. Induksi rule dapat digunakan untuk memprediksi hasil di masa depan berdasarkan data historis. Ini berguna untuk memprediksi penjualan, permintaan, atau risiko dalam berbagai bidang seperti bisnis, keuangan, dan ilmu pengetahuan. Contoh penerapan induksi rule bisa kita lihat. Salah satu contohnya penerapan induksi rule dalam dunia nyata adalah dalam bidang kesehatan. Sistem induksi rule dapat digunakan untuk memprediksi risiko penyakit jantung berdasarkan data pasien seperti umur, tekanan darah, kadar kolesterol, dan riwayat keluarga. Itu ada foto tabelnya, bisa dilihat. Dengan menganalisis data pasien yang ada, sistem induksi rule dapat membangun aturan umum yang menghubungkan faktor-faktor resiko dengan resiko penyakit jantung. Aturan-aturan ini kemudian dapat digunakan untuk memprediksi resiko penyakit jantung pada pasien baru, sehingga dokter dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu cash-based reasoning. Definisi konsep. Cash reasoning adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan mengambil contoh-contoh serupa yang telah terselesaikan sebelumnya atau kasus. Metode ini melibatkan pencarian, analisis, dan penerapan kasus-kasus relevan untuk menemukan solusi untuk masalah. Kita lanjut ke pengertiannya langsung. Pengertian cash reasoning yaitu teknik pemecahan masalah yang melibatkan pencarian, analisis, dan penerapan kasus-kasus yang mirip dengan masalah yang sedang dihadapi. Konsep dasarnya untuk menemukan solusi yang telah berhasil diterapkan pada masalah serupa di masa lampau dan menerapkannya pada masalah yang sedang dihadapi. Keuntungan cash reasoning termasuk kemampuannya untuk menangani masalah yang kompleks, fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi, dan kemampuan lainnya. Kita lanjut ke prinsip cash-based reasoning, yaitu retrieval, pengambilan kasus. Proses awalnya CBR adalah menemukan kembali kasus-kasus yang relevan dari basis data yang memiliki karakteristik mirip dengan masalah baru yang dihadapi. Kedua, ada reses atau penggunaan kembali. Setelah kasus yang relevan ditemukan, solusi dari kasus tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah baru, berupa adaptasi langsung atau modifikasi solusi sesuai dengan konteks masalah barunya ya. Ketiga, kita ada revisi solusi. Setelah solusi diterapkan, hasilnya dievaluasi. Jika hasilnya tidak memuaskan, solusi dapat direvisi atau disesuaikan lebih lanjut berdasarkan umpan balik. Yang terakhir ada retain atau penyimpanan kasus baru, dan solusinya disimpan dalam basis data untuk digunakan di masa depan, sehingga sistem dapat belajar meningkatkan akurasi seiring waktu.
tahapan proses case-based reasoning, yaitu identifikasi masalah, memahami dan menidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Kedua, pencarian kasus menggunakan algoritma pencarian untuk menemukan kasus-kasus yang mirip dari basis data. Ketiga, ada evaluasi solusi, menerapkan solusi dari kasus sebelum lama dan mengevaluasi efektivitasnya. Dan keempat, ada penyimpanan kasus baru, menyimpan informasi tentang masalah baru dan solusi yang diterapkan untuk referensi di masa mendatang. Kita bakal lanjut ke komputasi syaraf, definisi dan fungsi. Definisi komputasi syaraf yaitu bidang ilmu yang mengembangkan algoritma dan model yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia, khususnya dalam hal pemrosesan. Jaringan syaraf Tier 1 atau JST adalah salah satu bentuk komputasi syaraf yang terdiri dari unit-unit pemrosesan neuron yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti pengenalan pola, klasifikasi, dan prediksi syaraf. Oke, fungsi komputasi syaraf yaitu pengenalan pola. Tadi kita ngomongin JST digunakan untuk mengenali pola dalam data seperti pengenalan wajah, suara, atau teks. Contohnya pengenalan gambar, JST dapat dilatih untuk mendeteksi objek tertentu dalam gambar berdasarkan fitur-fitur yang telah dipelajari sebelumnya. Klasifikasi, JST digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu, misalnya dengan diagnosis medis. Sistem dapat mengklasifikasikan hasil tes laboratorium ke dalam kategori penyakit tertentu berdasarkan pola yang ada. Ketiga, ada prediksi. Dalam aplikasi bisnis, JST sering digunakan untuk memprediksi tren penjualan atau permintaan produk berdasarkan data historis. Dan yang terakhir adalah pengolahan data tidak terstruktur. Komputasi syaraf sangat efektif dalam menangani data tidak terstruktur seperti teks dan gambar. Ini memungkinkan sistem untuk belajar dari data yang tidak memiliki label atau struktur tertentu. Ada struktur jaringan syaraf. Jaringan syaraf Tier 1 umumnya terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan input menerima data masukan, lapisan tersembunyi ataupun hidden layer memproses informasi dengan menerapkan fungsi-fungsi aktivasi pada neuron, dan yang terakhir adalah lapisan output menghasilkan hasil akhir berdasarkan pemrosesan yang dilakukan oleh lapisan-lapisan sebelumnya. Dan yang terakhir ada aplikasi komputasi syaraf dalam praktik, yaitu pengenalan pola dan penglihatan komputer. JST digunakan untuk mengidentifikasi objek dalam gambar atau video. Contohnya sistem pengenalan wajah yang digunakan dalam keamanan dan sistem autentifikasi. Kedua, ada klasifikasi data deskripsi. JST digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu, seperti klasifikasi email, spam, atau diagnosis medis. Contohnya klasifikasi citra. Dan yang ketiga ada permainan dan kecerdasan buatan deskripsi. Dalam pengembangan kecerdasan buatan untuk permainan, JST dapat digunakan untuk menciptakan agen cerdas yang mampu belajar dari pengalaman. Contohnya agen permainan catur yang belajar strategi baru melalui permainan melawan lawan manusia. Dan yang terakhir ada kendali robot. JST digunakan untuk mengendalikan perilaku robot termasuk navigasi dan manipulasi objek. Contohnya robot otonom yang menggunakan JST untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Oke sob, jadi segitu dulu presentasi dari kelompok 3 kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.